Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Puluhan tahun saya jadi wartawan, saya selalu diingatkan bahwa produk jurnalistik itu kata kuncinya dua. Verifikasi, konfirmasi. Tanpa itu bukan produk jurnalistik. Tetapi pengalaman membuktikan, sudah punya dua patokan tersebut, saya masih menganggap belum cukup. Apa buktinya? Apa contohnya misalnya? Bayangkan saya pernah didatangi oleh anggota tim saya dan mengatakan, ada satu artis kita yang berjuang di luar negeri terkena AIDS. Buat saat itu, di tahun 90-an, wah itu ledakannya akan luar biasa, bisa menaikkan oplah. Saya dengan naluri kebinatangan untuk mengejar oplah itu langsung mengatakan kejar, tapi tetap jaga prinsip jurnalistik, verifikasi, konfirmasi. Maksudnya apa, Kang Maman? Wawancara dong orang tersebut, minimal orang tuanya, keluarganya. Dan karena saya sangat dekat dan sangat kenal keluarga itu, saya nggak mau ikut, karena nanti akan ada unsur subjektivitas dan ada unsur yang hal-hal sifatnya malah justru tidak mendukung pemberitaan tersebut. Sehingga tim saya tersebut, anggota tim saya itu mengatakan, oke, gue wawancara. Diwawancaralah orang tersebut, ibunya diwawancara. Karena merasa sudah verifikasi dan konfirmasi, kita merasa udah sah. Muncullah dia sebagai cover story. Dikasih tanda tanya, si A, artis kita menderita AIDS, pakai tanda tanya. Apa yang terjadi? Betul, oplah naik. Tetapi disitulah saya menemukan pukulan yang luar biasa dan saya merasa berdosa sampai hari ini dan pasti tidak mungkin terhapus. Hubungan saya retak dengan keluarga tersebut, dengan figur publik tersebut, dan saya merasa dia berhak untuk marah ke saya. Apa yang menjadi penyebab itu? Tanpa setahu artis ini, ternyata anggota tim yang mengusulkan ide tersebut punya skenario lain. Dan mungkin dia berkolaborasi kong kali kong dengan orang-orang yang berkepentingan dengan artis tersebut untuk dijual di Indonesia. Artis itu pun nggak tahu cerita itu. Baru saya tahu belakangan hari ketika kemudian artis itu datang, lalu ada press conference dengan tema utama, bukan soal dia akan show atau apa, dengan tema utama yang paling pertama justru dipertanyakan apakah betul Anda menderita AIDS. Hari itu artis itu langsung dengan tegas mengatakan, ini fitnah yang luar biasa buat saya. Dan saya ingin mengatakan tidak, dan lain sebagainya kemudian yang menegaskan itu, dan saya kemudian kaget. Wow, yang jadi moderator acara tersebut siapa? Orang yang memberi informasi ke saya bahwa artis itu AIDS, coba. Ternyata dia punya kepentingan untuk mencari berita yang bisa meningkatkan viral, dan akhirnya ada press conference dan kemudian dia yang ditunjuk jadi moderator dan dia mendapat rezeki dari hal tersebut dan berkong kali kong dengan orang yang memang punya kepentingan untuk memviralkan peristiwa itu. Bahasa sekarang memviralkan hal tersebut. Ini yang kemudian mengingatkan saya bahwa verifikasi dan konfirmasi kadang-kadang tidak cukup. Hati nurani menjadi penting. Jurnalisme hati nurani menjadi sangat penting. Dan makanya saya selalu tertawa dan marah pada pada jurnalis yang kalau bertemu dengan artis itu nggak punya persiapan apa-apa. Cuma satu persiapannya, kita pancing yuk artis untuk pertanyaan yang bikin dia marah, bikin dia tersinggung, bikin dia sakit hati. Misalnya tiba-tiba dia munculnya aja sesuatu, bener ya kamu seperti ini. Kalau artisnya tidak siap dengan itu pasti bertanya, kata siapa? Kami dengar kok. Ceritakan dulu dong kata siapa. Lalu wartawan itu dengan tenang mengatakan, kami melindungi narasumber kami, tapi kami dapat isu seperti itu. Ayo jujur, ada nggak jurnalis seperti itu? Saya beberapa kali menemukan hal tersebut selama perjalanan karir saya. Jadi dia cuma menciptakan supaya ada berita, dia menciptakan isu yang bukan dia dengar dari orang lain. Dia mengatakan apa tuh? Dan saya selalu mengejeknya apa? Jurnalisme menurut narasumber yang kami lindungi dan tidak ingin disebut namanya. Ini buat saya sebuah kejahatan yang tidak boleh selalu dilakukan dan tidak boleh diulangi. Tidak boleh diulangi karena akan merugikan banyak pihak, termasuk juga merugikan pembaca kita,
penonton kita, pendengar berita tersebut. Satu hal menurut saya, verifikasi penting, konfirmasi sangat penting. Jangan tinggalkan hati nurani. Sampai ketemu di Noto Lengkang Maman berikutnya.